Tundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami bertelut, kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, karena suci kasih-Mu di dalam darah-Mu yang kudus. Sehingga pada pagi hari ini kami pun dapat bersyukur atas kemurahan hati Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala rencana-Mu ya Tuhan begitu indah dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami boleh tetap terkendali oleh kuasa Roh Kudus dan pimpinan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan baru setiap hari untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam program ibadah Saat Teduh kita pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2025. Dan ini adalah episode yang ke-381 dari pembelajaran kita, pendalaman Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-23. Dan kita akan memasuki bagian yang ke-9 dari 9 buah roh dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-23, dan saya akan membacakan selengkapnya dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang terakhir dari 9 varian buah roh, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri, temperance, ya, disebutkan Bapak Ibu Saudara, temperance, penguasaan diri. Ya, ini didefinisikan sebagai moderasi dari tindakan, ya, yang tidak dipaksa oleh sebuah kekuasaan. Ya, jadi pengendalian diri inilah saudara-saudaraku yang paling kita butuhkan dalam menghadapi ya seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ya, oleh sebab banyak orang yang tidak mengendalikan diri, maka sering terjadi perpecahan dan sering terjadi hal-hal yang membuat hubungan dengan sesama menjadi retak dan yang membuat pelayanan menjadi mundur dan membuat banyak hal yang tidak menyenangkan karena adanya orang-orang yang tidak mengendalikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, buah roh ialah temperance, pengendalian diri. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena ditutup dengan pengendalian diri, maka kita melihat bahwa ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus yang sangat
kita butuhkan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Setiap saat kita membutuhkan pengendalian diri ketika menanggapi situasi atau apapun, terutama dalam keadaan yang sulit, ya, tapi juga dalam keadaan senang, kita perlu tetap mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita sudah mendengarkan dari awal bahwa buah roh bukanlah usaha manusia, amin. Ya, jadi bukan kita yang mengusahakan, ya, tapi ini adalah proses yang normal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita setiap orang percaya, karena kita membuka diri untuk diintervensi oleh Roh Kudus, atau karena kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja. Jadi itu istilah yang saya dengar berapa puluh tahun yang lalu dari seorang pengajar kita, guru besar kita, Profesor Dr. Yentatu, istilah mempersilahkan Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja melalui iman kita. Jadi tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah, karena melalui iman, melalui kepercayaan kitalah Roh Kudus bekerja, mengambil firman Allah untuk menguatkan kita, sehingga timbul pengertian yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, timbul pengertian yang benar. Maka dengan pengertian yang benar itulah kita bisa mengendalikan diri kita dengan maksud yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi buah roh ialah temperance, pengendalian diri. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi inilah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, sejak kita percaya kepada Injil keselamatan, kepada karya salib Kristus Yesus, maka pada saat itu dan sejak saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk bisa hidup kita membuahkan kehidupan di dalam kehidupan yang baru, membuahkan pekerjaan Roh Kudus, yaitu pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik karena yang mengatakan pengendalian diri ini, temperance ini, buah roh ialah temperance, pengendalian diri. Ini adalah seseorang yang dulu pernah menjadi pemberontak, pemimpin pemberontak kepada Tuhan, yaitu Saulus. Dulu namanya Saulus sebelum dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian namanya menjadi Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan buah roh ialah temperance, pengendalian diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu hal yang sangat luar biasa, karena pasti ini bukan datang sebagai hanya teori atau hanya satu kata-kata saja, sebatas perkataan saja, tapi ini adalah sebuah kuasa, yaitu dari pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara, ketika dia hidup di bawah hukum Taurat, di mana Saulus pada saat itu dipenuhi dengan kecemburuan hati, kecemburuan, kedengkian, dan keinginannya untuk melawan kehendak Tuhan. Dan itu terbukti dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sama sekali tidak ada pengendalian diri ketika Saulus hidup di bawah hukum Taurat. Dia tahu semuanya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi pengetahuannya sangat luar biasa. Ya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi ya di tengah masyarakat, dan dia mendapatkan pengikut yang banyak sekali, saudara-saudara. Dan dengan semua yang dia raih, dengan usaha, dengan perjuangannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi pribadi yang sangat sombong, yang menjadi pribadi yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, dan dia tidak boleh tersaingi ya oleh kelompok atau oleh orang-orang yang menamakan diri terutama atas nama sebuah kepercayaan. Nah, itulah Saulus dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia berusaha untuk menghentikan ya pelayanan pemberitaan firman yang disampaikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, secara beringas dia menganiaya, ya, membunuh bahkan ya para pengikut Tuhan Yesus. Pada saat Saulus sebelum diselamatkan, dia sangat tidak mengendalikan diri. Ya, dia adalah orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan dan yang berusaha terus menghentikan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Nah, saudaraku, sekarang Saulus yang menjadi Paulus itu setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, yang sudah dipermuliakan di dalam surga, dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, Bapak Ibu Saudara, ya, Saulus berhadapan langsung dengan kemuliaan Tuhan Yesus yang menyebabkan dia ya buta secara fisik selama 3 hari. Tetapi setelah itu Tuhan membuka matanya, ya, menyembuhkannya, dan dia begitu luar biasa sejak dia tahu ya bahwa segala dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan dia tahu kebenaran mengenal Yesus Kristus yang sudah disalibkan, yang sudah dikuburkan dan bangkit naik ke surga, dan menyatakan kemuliaan firman-Nya. Firman kemuliaannya dinyatakan secara langsung kepada Paulus dan mengangkat dia menjadi Rasul Kristus, menyampaikan kebenaran Allah yang sempurna. Sehingga salah satu hal yang bisa kita dapatkan saat ini tentang pekerjaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, bahwa kita sekarang mempunyai ya satu pekerjaan yang sempurna, yaitu buah roh, 9 buah roh. Dan sekarang kita memasuki pemahaman tentang bagian yang ke-9. Buah roh ialah pengendalian diri, temperance. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 20 bagaimana Paulus telah telah meletakkan seluruh pengharapannya kepada kuasa pekerjaan daripada Allah di dalam hal bagaimana dia memberitakan kebenaran Injil Kristus sebagai pernyataan tentang kuasa Allah dalam hal bagaimana pengendalian diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul 20 ya, ayatnya, mari kita lihat Kisah Para Rasul 20, saudara-saudaraku. Kita akan membaca ya mulai dari ayatnya yang ke-17 ya. Kita lihat dari ayatnya yang ke-17. Ya, ini adalah pesan-pesan daripada Paulus ketika dia harus berpisah dengan para penatua atau para pelayan-pelayan di gereja Efesus, gereja kudus di Efesus. Dari ayat 17-nya
Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita. Kita akan membaca, ya, dikatakan ayat 17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus, Paulus maksudnya, ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, kepada para penatua jemaat Efesus, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus menyampaikan realitas, ya, daripada kehidupannya sesudah dia mengenal Yesus Kristus. Saudaraku, kenyataannya adalah bukan hidupnya menjadi begitu nyaman, ya, hidupnya terbebas dari fitnahan, ya, terbebas dari tuduhan, terbebas dari tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak. Paulus jelas menyadari, saudaraku, bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang terbuka, yang tidak bisa disembunyikan, ya, di hadapan masyarakat umum. Dia membuka dirinya dan dia tidak takut untuk dinilai oleh orang lain, karena sebelumnya dia adalah musuh daripada kebenaran, ya. Tetapi sesudah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sesudah dia mengenal kebenaran Allah, kebenaran kasih karunia Allah, ya, dia tidak malu dan tidak takut, Bapak Ibu Saudara, untuk dinilai oleh orang lain, ya. Hidupnya terbuka karena sebagai surat, ya, yang hidup yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara-saudaraku, ya, Paulus tidak takut dengan penilaian orang lain terhadap dirinya, karena dia tahu bahwa, ya, sebagaimana dia katakan di dalam Galatia pasal 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku, menjadi sangat transparan, tidak ada yang disembunyikan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam, ya, proses di mana Tuhan membentuk kehidupannya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi seseorang yang dipakai sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, dia tidak ada menyembunyikan sesuatu apapun dari semua, ya, hidupnya, dan apapun yang dilakukannya terbuka untuk dinilai oleh semua orang. Dan hal itulah yang disampaikan oleh Paulus, mengingatkan kepada para penatua sebagai pemimpin mereka di jemaat Efesus, supaya mereka mencontoh, meniru, menilai, ya, segala sesuatu. Dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Amin. Ayat yang 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Karena memang hanya mereka yang mempunyai kerendahan hatilah yang akan sanggup melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi adalah mencari, ya, keuntungan untuk orang lain, menyenangkan orang lain, supaya orang lain itu bisa mengenal kasih dan kebenaran kemurahan hati Tuhan. Dan untuk itu dibutuhkan kerelaan untuk berkorban. Amin. Bapak Ibu Saudara,
kerelaan, ya, hati untuk selalu menundukkan diri di hadapan Kristus supaya bisa memikirkan kepentingan orang lain. Sebab bukan itu prinsip yang dipegang oleh dunia. Dunia memegang prinsip bagaimana saya memperoleh keuntungan bagi diri saya, bagi kelompok saya, sekalipun itu merugikan orang lain, tapi yang penting diriku untung. Itulah prinsip daripada kehidupan dunia. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa buah roh adalah pengendalian diri, temperance, itu dikerjakan dan dihasilkan oleh kerendahan hati. Sebuah kerendahan hati yang datang mengalir dari sifat kerendahan hati Kristus Yesus yang melayani Allah Bapa di dalam surga dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah Bapa percayakan. Yesus melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Amin. Meskipun kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, betapa orang-orang Israel pada zaman Yesus sangat memprovokasi, memancing terus kemarahan Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus menjadi kesal. Banyak kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan Yesus dikatakan adalah penghulu setan. Yesus dikatakan sudah menjadi gila. Yesus dikatakan menjadi orang yang tidak normal, dan banyak hal lain lagi yang dituduhkan kepada Yesus Kristus. Fakta selalu diputarbalikan oleh orang-orang yang sama sekali tidak menginginkan kebenaran dalam hidup mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apapun itu, kita lihat ketika perbandingan terhadap Musa sebagai pemimpin orang Israel. Musa yang disebut sebagai pemimpin yang penuh kerendahan hati, yang sangat lemah lembut, pun Bapak Ibu Saudara, tetap juga dia mengalami kejatuhan oleh karena orang-orang Israel yang terus memprovokasi, memancing dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Musa sendiri pun menjadi emosi, menjadi sangat marah kepada orang Israel, dan itu menyebabkan Musa mendapatkan hukuman dari Tuhan dan tidak boleh dia sampai menyeberang ke tanah Kanaan. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, ketika melayani umat Israel dengan segala tuduhan, fitnah, segala tekanan, dan bahkan segala penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Yesus menanggung sengsara, segala sesuatu yang diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang Israel yang merupakan adalah saudara Yesus sendiri secara jasmani. Itu pun Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus tidak luput dari provokasi, pancingan-pancingan supaya Yesus dijatuhkan. Dan kita tahu itu adalah pekerjaan iblis semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itulah ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, Saudara, datanglah si pencoba, datanglah si penggoda, yaitu iblis, untuk menjatuhkan dengan maksud supaya Yesus menyalahkan Allah Bapa di surga dengan keadaannya yang sangat miskin papa, karena Yesus Kristus kelaparan dan dalam keadaan tubuh yang sangat lemah fisik. Saudara, iblis mencobai Yesus Kristus dan mengatakan supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti. Kebutuhan secara jasmani, kebutuhan secara fisik, Bapak Ibu Saudara, itulah yang iblis
anggap sebagai cara yang paling mudah untuk menjatuhkan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Yesus Kristus diperhadapkan dengan kenyataan itu. Ya, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ya Yesus menjawab, Yesus berkata, ya manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan manusia hidup dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman Allah. Karena itu saudaraku, Yesus Kristus kita lihat ya saudara mengalami kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul 20, ya Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-20, pasal 20 kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari ayatnya yang ke-20 lagi kita baca, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak pernah menyimpang dari tujuan hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, apapun itu, situasi tekanan hidup yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Paulus, yang dulu sebetulnya dia bisa hidup dalam kenyamanan, ya, saudaraku, ketika dulu dia sebagai orang yang sangat dihormati, yang mempunyai kebanggaan yang luar biasa di tengah masyarakat, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu pujian dan hormat manusia kepadanya, saudaraku, itu semuanya telah ditinggalkannya. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, ya, untuk memberitakan nama Yesus dengan segala risiko yang harus dihadapinya. Dengan segala tekanan hidup, tekanan dari lingkungan, orang-orang yang membenci kebenaran, itu harus dijalani oleh Rasul Paulus tanpa rasa takut dan gentar. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengerjakan itu di dalam dirinya? Siapa yang menolong ya Paulus sehingga saudara-saudara dia bisa tetap konsisten hidup di dalam kebenaran, dan dia bisa tetap menjadi seorang yang bisa menolong banyak orang untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengenal kebenaran Kristus. Sekalipun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mudah baginya, ya, tetapi ada satu kekuatan yang besar yang telah ditempatkan, diposisikan oleh Allah di dalam dirinya dan juga di dalam diri kita. Karena kita mempunyai pengalaman yang sama dengan Rasul Paulus dalam hal bagaimana kita diselamatkan oleh Injil Kristus. Karena itulah saudara-saudaraku, ya, di ayat 22 dia katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara sedang menunggu aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menantang maut, hidup yang tidak dapat diintimidasi oleh keadaan-keadaan dan tekanan-tekanan dari sekitar atau dari lingkungan, atau dari siapapun yang membenci ya kebenaran firman Kristus. Saudaraku, ya, di sini kita lihat Paulus selalu menantang ya segala ancaman dan penderitaan yang menunggunya,
ya, dia tidak takut Bapak Ibu Saudara meneruskan perjalanan hidupnya dan menjalankan tugasnya yang dia sadari bahwa memang ya dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang harus dihadapi dengan segala resiko. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya karena hidup di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa lepas daripada masalah-masalah dalam kehidupan. Terlebih lagi ketika kita mau menyaksikan kebenaran Injil Kristus, ya persoalan itu bertambah besar. Tantangan itu bertambah besar karena banyak orang yang membenci kebenaran. Maka saudara-saudara dan saya dibawa kepada kenyataan hidup yang tidak mudah. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena manusia akan dikuasai oleh ketakutan untuk mengatakan kebenaran dan lebih ya memilih untuk mencari aman bagi dirinya daripada mencari timbulnya persoalan dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak mencari keamanan buat dirinya sendiri. Karena dimanapun kita berada, kita tidak mempunyai tempat yang aman di dunia ini. Ya, di dunia ini adalah tempat di mana kita menghadapi berbagai macam konflik, berbagai macam kepentingan diri sendiri, berbagai macam keegoisan manusia, dan berbagai macam bahkan penderitaan, ya sakit penyakit, hal-hal secara fisik. Bapak Ibu Saudara, kita mengalami penurunan fungsi-fungsi dari tubuh kita dan kita menghadapi berbagai macam berita yang menakutkan dan segala macam hal, Bapak Ibu Saudara, yang berbau negatif di dalam kehidupan ini. Itulah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat menarik, sangat luar biasa yang Paulus katakan di ayatnya yang ke-24 setelah dia bercerita, setelah dia menyampaikan segala sesuatu fakta, kenyataan sesudah dia diselamatkan, sesudah dia mengenal kasih karunia Allah. Saudaraku, ya Paulus mengatakan satu prinsip yang membimbing. Dalam hidup ini kita harus mempunyai prinsip yang bisa membimbing kita ke arah pengenalan akan kasih Kristus yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-24, Kisah Para Rasul 20 ini, ayatnya yang ke-24. Dia katakan apa? Tetapi, ya kata tetapi ini adalah untuk menyatakan sebuah kontras, ya satu hal yang berbeda dengan apa yang dia sebutkan sebelumnya, yaitu tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Rasul Paulus telah menyadari sejak dini, sejak awal, sejak dia ya bertemu dengan Tuhan Yesus, sejak dia diselamatkan, sejak Saulus mengenal kasih karunia Allah yang sempurna, ya di dalam kasih Yesus Kristus. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu bahwa tujuan hidupnya harus sampai mencapai garis akhir, garis finish, tidak berhenti di tengah jalan, ya, tetapi harus sampai pada akhirnya. Dia katakan bahwa dia harus menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya dengan segala resiko yang ada. Jadi dari awal dia tidak berpikir bahwa kalau percaya kepada Yesus Kristus maka hidup akan nyaman-nyaman saja. Tidak ada itu disadari oleh Paulus sejak awal. Memang betul adalah Injil Kristus adalah Injil damai sejahtera.
dan yang membawa sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ini hal yang berbeda dari anggapan daripada dunia bahwa kita terus menyaksikan kebenaran Injil Kristus itu bukan sesuatu yang tanpa resiko. Karena apa? Saudaraku, di situ membutuhkan pengorbanan. Karena Yesus Kristus sendirilah yang telah melakukannya di atas kayu salib, bahwa untuk mendapatkan berita tentang keselamatan itu dia harus membayar harga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus harus membayar harga, dan harga yang dia bayar adalah dengan tubuh dan darahnya dan nyawanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak murahan. Itu bukan sesuatu yang dianggap enteng, dan itu bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, dan itu bukan sesuatu yang dapat dianggap sepele, tapi itu sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak akan ada orang yang mau menderita karena kebenaran kalau dia tidak serius di dalam hal bagaimana menyerahkan diri untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam sebuah pekerjaan pelayanan. Itu tidak mudah bagi orang yang tidak konsisten, bagi orang yang tidak benar-benar mengerti tentang tujuan hidup. Tidak akan ada yang mau melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, karena pelayanan pemberitaan Injil itu mempunyai resiko yang tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang menganggap remeh, dan banyak orang yang membenci bahkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberitakan Injil Kristus, memberitakan karya salib, memberitakan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, segala dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang yang membenci berita yang seperti itu. Tapi Paulus katakan tadi apa? Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia tidak berusaha mempertahankan nyawanya, karena nyawa manusia itu ada di tangan Tuhan. Nyawa kita sebagai orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, nyawa kita adalah nyawa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Napas kehidupan kita adalah napas kehidupan yang baru, yang tidak bisa dimatikan oleh kuasa apapun, oleh kuasa iblis, oleh kuasa roh-roh jahat. Hidup kita tidak bisa dihentikan oleh keadaan dunia yang penuh kekhawatiran, oleh keadaan dunia yang penuh ketakutan, oleh keadaan lingkungan yang mengancam, sekalipun tidak bisa menghentikan proses daripada kehidupan kita yang sudah berjalan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus yakin bahwa sampai pada akhirnya dia akan mencapai garis finish, dipercaya oleh Tuhan melaksanakan tugas pemberitaan tentang kuasa Allah di dalam Injil Kristus, kabar baik. Itulah yang ingin ditunjukkannya semata-mata kepada semua orang. Entah orang itu ragu-ragu, entahkah orang itu mau percaya, entahkah orang itu menghina, entahkah orang itu menanggapi setengah hati, dan seterusnya. Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak bergantung kepada sikap orang lain ketika dia menjalankan tugas pelayanannya. Dia hanya percaya kepada kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit, pada kuasa Roh Kudus, bahwa dia akan tetap mengendalikan diri oleh karena pimpinan Roh Kudus. Semuanya apa yang dilakukannya, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4, dia simpulkan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir, garis finish. Dan bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, Hakim yang adil. Amin. Tuhan pasti mempunyai keadilan.
dan Dia akan membela kehidupan daripada orang-orang yang selalu bersandar kepada kasih setia dan kemurahan hatinya. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada kebenarannya, dan saksikanlah tentang pengendalian diri oleh berita kebenaran tentang salib Kristus menjadi terang dan berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini, kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam lagi tentang buah roh adalah temperance, pengendalian diri. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam kebenaran Injil kasih karunia Allah itulah dinyatakan betapa pengendalian diri Yesus Kristus menanggung segala perkara, segala penderitaan untuk bisa menebus daripada berita tentang keselamatan ini, dan supaya kami memperoleh bagian berkat Tuhan yang kekal, keselamatan hidup yang kekal, sukacita yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kami memperolehnya dan kami bisa membagikannya kepada semua orang. Terima kasih atas harapan hidup baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami akan jalani ini penuh dengan kesetiaan dan bersandar kepada Allah Bapa di dalam surga dan di dalam kuat kasih Kristus dan firman kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Ya, salam buat kita semua. Salam kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada Ibu Rostani Manalu yang akan membawa kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya serahkan untuk membawakan kita di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya serahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Charles. Ya, terima kasih. Firman yang luar biasa, maaf buat semua saudaraku terlambat masuk tadi. Ya, ini HP baik. lagi rusak.